Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana Rizkawati dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang tahun 2018. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi auditing 1, yaitu tentang jasa akuntan publik dan profesi akuntan publik. Jadi bisa langsung disimak videonya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akuntan publik. Jadi, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik. Ketetapan untuk akuntan publik ini sudah ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 443 garing KMK.01 garing 2011 tentang penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik itu ada dua macamnya, yaitu jasa assurance dan jasa non-assurance. Jasa assurance sendiri adalah jasa profesionalitas yang diberikan oleh akuntan publik dengan tujuan untuk meningkatkan informasi bagi pengambil keputusan. Jasa assurance itu sendiri dibagi lagi menjadi dua macamnya, yaitu jasa atestasi dan jasa assurance lainnya. Jasa atestasi adalah jasa di mana nantinya seorang akuntan publik akan memberikan pernyataan tentang masalah ataupun asersi yang diberikan oleh pihak lain. Asersi sendiri adalah pernyataan dari suatu pihak untuk pihak yang lain. Dalam hal ini, asersi tersebut adalah laporan keuangan historis. Lalu, jasa asersi ini ada beberapa macamnya lagi, yaitu yang pertama adalah review atas laporan keuangan historis, yang kedua adalah audit atas laporan keuangan historis, dan jasa atestasi lainnya. Lalu yang kedua adalah jasa assurance lainnya. Jadi jasa assurance lainnya itu merupakan pengendalian atas investasi. Jadi di dalamnya juga terkait dengan transaksi yang bersifat derivatif. Contohnya adalah dari jasa assurance lainnya adalah web trust service dan sister service. Lalu jasa yang kedua diberikan oleh akuntan publik adalah jasa non-assurance. Jadi di jasa yang kedua ini seorang akuntan publik tidak memberikan pernyataan, pendapat maupun keyakinan atau sesuatu yang berbentuk seperti keyakinan. Jadi contoh dari jasa non-assurance itu yang pertama adalah jasa perpajakan. Jadi seorang akuntan publik itu memberikan jasa di bidang perpajakan seperti menyiapkan SPT, lalu menghitung pajak terutang seperti PPh 21, 22, 23. Intinya berkaitan dengan perpajakan. Lalu yang kedua adalah jasa akuntansi dan pembukuan. Jadi orang akuntan publik membantu perusahaan klien untuk menyusun laporan keuangan. Dan yang ketiga adalah jasa konsultasi manajemen, di mana si akuntan publik ini membantu perusahaan klien untuk dalam menjalankan operasi perusahaannya agar lebih efektif dan efisien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit. Jadi audit sendiri merupakan jasa yang diberikan oleh seorang akuntan publik, yaitu jasa assurance. Jadi audit itu pemeriksaan oleh seorang akuntan publik terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan, di mana nantinya seorang akuntan publik akan memberikan pernyataan atau pendapat mengenai laporan keuangan ini, apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum. Dan yang dapat melakukan audit ini adalah seseorang yang independen dan kompeten. Lalu jenis audit itu ada 3 macamnya. Yang pertama adalah audit operasional, yaitu mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode organisasi. Dan
Di akhir nanti manajemen mengharapkan bahwa akuntan publik akan memberikan rekomendasi, masukan maupun saran, agar organisasi ini bisa berjalan, dengan efisien dan efektif. Lalu yang kedua adalah audit ketaatan. Audit ketaatan ini, eee, bertujuan untuk, mengetahui apakah, perusahaan klien ini sudah menaati aturan, ketentuan, dari otoritas yang lebih tinggi. Contohnya adalah ketika perusahaan akan melakukan pengajuan kredit terhadap bank. Jadi apakah, perusahaan ini sudah memenuhi kriteria atau belum? Dan yang ketiga adalah audit atas laporan keuangan, yaitu di mana, audit ini bertujuan untuk mengetahui, untuk menilai apakah laporan keuangan perusahaan ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum. Auditor. Auditor merupakan seseorang yang independen dan kompeten untuk melakukan proses audit sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Jadi, auditor ini merupakan orang yang melakukan audit. Dan auditor ini ada beberapa macamnya. Yang pertama adalah auditor eksternal. Contohnya itu pada pemerintahan terdapat Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi BPK ini eh, sebagai auditor eksternal di pemerintahan. Yang kedua adalah auditor internal. Auditor internal merupakan auditor yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Jadi statusnya juga sebagai karyawan dari perusahaan itu. Tanggung jawabnya adalah untuk membantu manajemen dalam bekerja. Yang ketiga adalah auditor independen atau akuntan publik. Jadi, akuntan publik ini bertugas untuk menjalankan fungsi pengauditan terhadap laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi, untuk menjalankan tugasnya, auditor ini harus melalui kantor akuntan publik. Yang keempat adalah auditor pajak. Jadi, Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia itu bertugas untuk menghimpun penerimaan negara berupa pajak. Dan aparat dari DJP ini di lapangan itu ada Kantor Pelayanan Pajak atau KPP dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak atau KARIPK. Jadi KARIPK ini bertugas jadi KARIPK itu mempunyai beberapa auditor-auditor khusus dan auditor ini bertugas untuk memeriksa apakah wajib pajak ini sudah mematuhi ketentuan perpajakan atau belum. Akuntan publik bersertifikat. Syarat untuk menjadi akuntan publik bersertifikat itu terdapat dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Syarat yang pertama adalah memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah. Yang kedua, eh, mampu memberikan jasa akuntan publik. Yang ketiga, berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, memiliki nomor pokok wajib pajak. Yang kelima, tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagai akuntan publik. Yang keenam, tidak tidak pernah menerima sanksi pidana. Yang ketujuh, menjadi anggota dari asosiasi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri. Dan yang terakhir, tidak dalam pengampunan. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari KAP. Jadi seorang akuntan publik bisa menjalankan tugasnya itu melalui KAP. KAP atau Kantor Akuntan Publik merupakan badan usaha yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Dan penamaan dari kantor akuntan publik ini sendiri menggunakan nama dari akuntan publik yang bersangkutan. Dan apabila pendiriannya itu terdiri dari beberapa akuntan publik, itu menggunakan nama dari beberapa akuntan publik tersebut. Tetapi apabila tidak
tercantum, maka di belakangnya ditambah kata dan rekan. Dan untuk kantor akuntan publik yang bekerja sama dengan KAP asing maupun organisasi audit asing, itu namanya dapat dicantumkan tetapi setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan. 4 kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik itu ada 4. Yang pertama adalah kantor internasional 4 besar atau Big Four, yaitu 4 kantor pertama dan terbesar yang ada di Amerika Serikat, yang terdiri dari Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, dan yang terakhir adalah KPMG. Yang kedua adalah kantor nasional, ketiga adalah kantor regional, yang keempat adalah kantor lokal kecil. Untuk struktur dari KAP itu terdapat 6 struktur, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, korporasi umum, korporasi profesional, limited liability company, dan limited liability partnership. Lalu faktor utama yang mempengaruhi struktur dari KAP itu ada kebutuhan independensi dari klien. Yang kedua adalah struktur KAP ini mempengaruhi kompetensi dari KAP, dan yang terakhir adalah semakin meningkatnya tuntutan hukum bagi auditor. Hierarki dari KAP sendiri ada 4. Yang pertama adalah staff. Staff pengalaman rata-ratanya itu 0 sampai dengan 2 tahun. Staff ini bertugas untuk menjalankan tugas audit yang lebih terperinci. Yang kedua adalah auditor senior atau penanggung jawab. Rata-rata pengalamannya itu 2 sampai dengan 5 tahun. Dan auditor senior ini bertugas untuk bertanggung jawab dan mengkoordinir jalannya audit di lapangan dan mereview hasil kerja dari staf. Yang ketiga adalah manajer. Pengalaman rata-ratanya itu sekitar 5 sampai dengan 10 tahun. Dan manajer ini bertanggung jawab untuk mereview hasil kerja dari penanggung jawab. Selain itu juga merencanakan dan mengkoordinir bersama dengan penanggung jawab untuk audit. Dan yang terakhir adalah menjalin hubungan yang baik dengan klien. Yang terakhir adalah partner. Partner merupakan pemilik dari kantor akuntan publik, sehingga partner ini bertugas untuk mengambil keputusan yang signifikan dalam audit. Selain itu juga sebagai penanggung jawab tertinggi dari kantor akuntan publik itu sendiri. Contoh kasus pada materi kali ini adalah contohnya PT Jiwasraya. Jadi PT Jiwasraya ini tidak mampu membayar polis, sehingga ada yang menilai bahwa auditor ini atau akuntan publik terlibat dalam hal tersebut, di mana banyak yang menilai bahwa auditor tidak mampu menilai apakah laporan perusahaan dari PT Jiwasraya ini sudah sesuai atau belum. Tetapi Ketua IAI menyatakan bahwa auditor sudah sesuai dalam menjalankan prosedurnya. Jadi auditor untuk PT Jiwasraya ini sudah independen dalam melakukan audit. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.